Di lereng utara Gunung Wilis, Nganjuk, Jawa Timur, tersembunyi sebuah keajaiban alam yang suaranya tak pernah berhenti bergemuruh. Air terjun Sedudo, begitu orang menyebutnya. Namun, bagi masyarakat setempat, ini bukan sekadar air yang jatuh dari ketinggian. Konon, air yang mengalir dingin dan jernih di sana adalah tetesan air mata dari kahyangan, atau sisa air suci para dewa yang tumpah ke bumi. Siapapun yang membasuh wajahnya di sana dengan niat yang tulus, dipercaya akan mendapatkan anugerah awet muda, seolah waktu berhenti berputar untuk mereka. Kisah ini membawa kita mundur jauh ke masa lampau, di masa ketika hutan di sekitar Sedudo masih sangat lebat dan belum banyak dijamah manusia. Adalah Ki Ageng Ngaliman, seorang tokoh sakti dan bijaksana yang pertama kali membuka jalan di wilayah ini. Beliau bukan sekadar pertapa, melainkan penjaga yang memahami nafas Gunung Wilis. Bagi Ki Ageng, Sedudo adalah tempat suci, gerbang untuk membersihkan jiwa, bukan tempat untuk bersenang-senang semata. Kabar tentang khasiat air terjun itu pun menyebar luas, hingga ke telinga para bangsawan di kota raja. Banyak yang datang dengan santun, membawa sesajen bunga dan dupa, meminta izin kepada alam untuk meruat diri. Namun, keseimbangan itu terganggu ketika datanglah seorang bangsawan muda bernama Raden Drupadi bersama kekasihnya. Berbeda dengan penziarah lain yang datang dengan kepala tertunduk penuh hormat, Raden Drupadi datang dengan dagu terangkat tinggi. Ia merasa derajatnya lebih tinggi dari siapapun di sana, bahkan lebih tinggi dari para penunggu gaib hutan itu. Niat mereka bukan untuk membersihkan hati, melainkan hanya ingin membuktikan mitos dan memamerkan kecantikan serta ketampanan mereka. "Lihatlah, Kanda," ujar sang wanita sambil menunjuk air terjun yang megah itu. Suaranya terdengar nyaring memecah keheningan hutan yang sakral. Hanya air biasa yang jatuh dari batu. Mengapa orang desa begitu takut dan hormat pada tempat ini? Raden Drupadi tertawa meremehkan. "Benar, Dinda. Mereka terlalu percaya pada tahayul. Kita mandi di sini sesuka hati kita, agar wajah kita semakin elok dan semua orang semakin memuja kita." Ki Ageng Ngaliman yang melihat kedatangan mereka dari kejauhan hanya bisa mengelus dada. Ia mencoba memperingatkan melalui isyarat alam. Tiba-tiba angin berhembus kencang membuat dahan pohon berderit ngeri, dan burung-burung hutan terbang menjauh seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Namun, kesombongan telah menutup mata dan telinga pasangan muda itu. Mereka mengabaikan tanda-tanda alam dan melangkah masuk ke kolam di bawah air terjun tanpa permisi, tanpa doa, dan tanpa rasa malu. Di tempat yang seharusnya digunakan untuk menyucikan diri itu, mereka justru melanggar pantangan terbesar, berbuat tidak senonoh dan mengotori kesucian tempat itu dengan perilaku yang melanggar norma. Mereka lupa pepatah tua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seketika, suasana berubah mencekam. Matahari yang tadinya bersinar terik mendadak tertutup awan hitam pekat yang menggulung di atas Gunung Wilis. Suara gemuruh air terjun yang tadinya menenangkan, berubah menjadi suara gemuruh yang menakutkan, seperti raungan raksasa yang marah. Kabut tebal turun dengan sangat cepat. Bukan kabut putih yang sejuk, melainkan kabut kelabu yang membuat napas terasa sesak. Dalam sekejap, jarak pandang menjadi gelap gulita. Raden Drupadi dan kekasihnya yang tadi tertawa riang, kini mulai panik. Mereka terpisah di tengah kolam air yang tiba-tiba terasa sedingin es. "Kanda! Kanda ada di mana?" teriak sang wanita, suaranya gemetar ketakutan. "Dinda, pegang tanganku," balas Raden Drupadi, namun ia hanya menggapai udara kosong. Mereka berlarian di tengah kabut, tersandung bebatuan licin, jatuh, dan bangun lagi. Namun anehnya, seberapa jauh pun mereka berlari, mereka seolah hanya berputar-putar di tempat yang sama. Alam seakan mengurung mereka dalam labirin tanpa dinding. Wajah tampan dan cantik yang mereka banggakan kini penuh goresan luka dan pucat pasi karena ketakutan yang luar biasa. Bukan awet muda yang mereka dapatkan, melainkan wajah yang menua seketika karena teror batin yang menghancurkan jiwa. Baru keesokan paginya, saat matahari kembali terbit, warga desa menemukan mereka di pinggir hutan dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaian indah mereka koyak, tatapan mata mereka kosong, dan tubuh mereka menggigil hebat. Mereka selamat, tapi mereka kehilangan cahaya mereka. Aura kebangsawanan itu lenyap, digantikan oleh aura suram yang membuat orang enggan mendekat. Sejak peristiwa itu, Ki Ageng Ngaliman menegaskan kembali aturan yang tak tertulis namun mutlak. Sedudo adalah tempat suci. Siapapun boleh datang mencari berkah awet muda. Tapi syaratnya bukan hanya membasuh muka, melainkan juga membasuh hati. Hingga hari ini, setiap bulan Suro, masyarakat Nganjuk menggelar ritual siraman Sedudo.
Ribuan orang berbaris rapi, berjalan perlahan menuju air terjun. Mereka mengambil air itu bukan dengan keserakahan, melainkan dengan rasa syukur. Kisah Raden Drupadi menjadi pengingat abadi yang diwariskan dari nenek ke cucu, sebuah pelajaran berharga bahwa kecantikan fisik bisa luntur dalam sekejap jika hati dipenuhi kesombongan. Legenda ini mengajarkan kita satu hal sederhana namun mendalam, bahwa rahasia awet muda yang sejati bukanlah pada airnya semata, melainkan pada hati yang bersih, perilaku yang santun, dan rasa hormat terhadap alam semesta. Karena pada akhirnya, kecantikan yang abadi adalah kecantikan yang memancar dari kebaikan hati, bukan dari kemolekan wajah yang bisa menipu mata.